فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita akan memasuki ayat yang baru, yaitu ayat yang ke-74 di dalam tafsir surat Al-Baqarah. Sebelum kita memasuki penjabaran yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, maka kita akan mengambil faidah dari, yaitu kesimpulan-kesimpulan yang disebutkan dari yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dulu, yaitu tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik." Kemudian menjadi kakulah hati-hati kalian setelah kejadian itu. Fahiya kal hijarati au asyaddu qaswah. Maka hati-hati kalian tadi bagaikan bebatuan atau yang lebih kaku lagi, yaitu lebih keras. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Dan sesungguhnya di antara bebatuan itu benar-benar ada batu yang memancar darinya sungai-sungai. Wa inna minha lama yashaqqatu fayakhruju minhul ma. Dan sesungguhnya di antara bebatuan ada yang benar-benar terbelah, kemudian keluarlah darinya air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Dan sesungguhnya di antara bebatuan itu benar-benar ada batu yang jatuh disebabkan karena takut kepada Allah. Wa ma'allahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah tidaklah lalai terhadap apa yang kalian amalkan. Disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala tentang summa qasat qulubukum, maksudnya adalah hati kalian menjadi mengeras dan menjadi kaku. Ini hampir sama, ishtaddat dan ghaludhat, sama ya, yaitu keras, beku dan kaku. Maka nasihat tidak berkesan, tidak berpengaruh kepada hati-hati tersebut. Min ba'di dzalik, setelah yang demikian itu. Apa maknanya? Kata beliau, yaitu setelah kenikmatan-kenikmatan yang Allah kurniakan kepada kalian, berupa kenikmatan, yaitu dengan kenikmatan-kenikmatan yang agung, dan Allah memperlihatkan kepada kalian ayat-ayat tersebut yang mana tidak layak untuk hati-hati kalian menjadi keras, karena apa yang telah kalian saksikan itu mengharuskan adanya kelembutan dan lunaknya hati serta kepatuhannya. Selanjutnya Allah mensifati kerasnya hati mereka bahwasanya dia itu kal hijarah, bagaikan bebatuan, yang mana batu itu lebih keras daripada besi. Kenapa? Kata beliau, karena besi, demikian pula rosos, yaitu kalau Indonesia bilang timah, kalau di sini apa ya? Timah juga kan? Ya. Apabila dia dicairkan, dileburkan ke dalam air, dia akan lebur. Berbeza dengan bebatuan. Inilah yang dimaksudkan bahwasanya batu itu lebih keras daripada besi dari sisi ini. Dan nanti insya Allah ada penjelasan yang sedikit lebih mendalam dari Syekhuna Al-Harari rahimahullahu ta'ala. Dan firman Allah ta'ala, au asyaddu qaswah, atau lebih keras lagi,
yaitu hati-hati kalian tadi tidak terbatasi pada kerasnya bebatuan saja. Dan au di sini kata beliau bukan bermakna bal. Kalau cetakan yang lain sama ya. Walaisat au bimakna bal. Memang ini alal khilaf. Baik. Nanti insya Allah akan disebutkan sedikit lebih panjang. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan yaitu kelebihan bebatuan dari sisi jenisnya dibandingkan dengan hati-hati mereka. Ternyata batu masih lebih baik daripada hati-hati mereka tadi. Yang mana Allah berfirman, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Dan sesungguhnya di antara bebatuan itu benar-benar ada bebatuan yang mana memancarlah darinya sungai-sungai. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Dan sesungguhnya di antara bebatuan itu ada yang benar-benar terbelah, lalu keluarlah darinya air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Dan sesungguhnya di antara bebatuan itu benar-benar ada yang jatuh disebabkan karena takut pada Allah. Kata beliau, dengan perkara-perkara ini bebatuan tadi lebih utama daripada hati-hati kalian. Kemudian Allah Ta'ala mengancam mereka dengan ancaman yang paling keras bagi orang yang memahami maknanya. Allah berfirman, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan sama sekali Allah tidak lalai terhadap apa yang kalian amalkan. Berarti apa? Ada makna di balik itu. Bahkan Dia mengetahui amalan-amalan kalian. Dia mencatat amalan kalian yang kecil dan yang besarnya. Dan Dia akan membalasi kalian berdasarkan amalan-amalan tadi dengan balasan yang paling sempurna dan paling lengkap. Inilah makna penjelasan ketika suatu ayat ditutup dengan asma wa sifat. Yang diinginkan adalah penetapan nama-nama dan sifat tadi sekaligus konsekuensinya. Kata beliau, dan ketahuilah bahwasanya banyak dari ahli tafsir, semoga Allah merahmati mereka, mereka memperbanyak komentar dan catatan-catatan di dalam tafsir mereka dengan kisah-kisah Bani Israel, yaitu apa? Israiliyat. Dan mereka memposisikan ayat-ayat Al-Quran pada kisah-kisah tersebut. Dan mereka menjadikan itu sebagai tafsir terhadap kitabullah. Mereka melakukan itu dengan berdalilkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadisu an Bani Israel wala haraj. Sila kalian menceritakan tentang kisah Bani Israel dan tidak dosa. Diriwayatkan oleh Bukhari dari hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, sebagaimana dalam catatan kaki di sini, dan itu ma'ruf. Dan yang menjadi pendapat saya atau pandangan saya, sekalipun boleh menukilkan kisah-kisah Bani Israel dalam bentuk yang sendirian, yaitu tidak bergandengan dan tidak diposisikan terhadap kitabullah, yaitu diposisikan sebagai tafsir kitabullah azza wa jal, yaitu apa, boleh, tetapi dalam bentuk yang bersendirian, tidak bergandengan dan tidak pula menjadi tafsir kitabullah. Kenapa? Karena kita tidak boleh menjadikan kisah Israiliyat sebagai tafsir terhadap kitabullah secara pasti apabila hal itu tidak sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang demikian itu karena tingkatan atau martabat kisah Israiliyat adalah sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum. Jangan kalian membenarkan ahli kitab dan jangan kalian mendustakan mereka. Jadi masih samar-samar, boleh jadi betul, boleh jadi tidak betul. Maka bagaimana sesuatu yang samar-samar digunakan sebagai tafsir terhadap kalamullah, yang mana kalamullah itu di puncak kebenaran, di kemuncak kejelasan. Kita tahu yang namanya tafsir,
fassara yufassiru maknanya adalah bayyana yubayyin, yaitu untuk menjelaskan. Bagaimana sesuatu yang samar-samar justru dipakai untuk menjelaskan, justru yang samar-samar itu yang harus dihakimi, yang harus dijelaskan, bukan sebagai penjelas. Nah, ini adalah keterangan yang bagus dari beliau. Karena apa? Kita tidak tahu betulkah yang mereka ceritakan itu tepat ataukah justru dusta, sementara orang yang paling kenal mereka saja dari kalangan mereka, yaitu Abdullah bin Salam radhiyallahu an, beliau mengatakan al-yahud qaumun buhut, orang Yahudi kaum yang sangat pendusta. Baik, gimana kita menjadikan ucapan para pendusta sebagai tafsir? Masalah diceritakan boleh, tapi bukan sebagai tafsir, karena kebenarannya saja masih diragukan. Baik. Kata beliau, maka apabila tingkatan atau martabat dari kisah Israiliyat itu adalah sesuatu yang masih diragukan, jangan dibenarkan, jangan didustakan, maka termasuk perkara yang telah diketahui secara sangat pasti dari agama Islam ini, bahwasanya Al-Quran itu wajib untuk diimani dan wajib untuk kita memastikan lafaz-lafaznya. Makna memastikan yaitu apa? Meyakini bahwasanya lafaz-lafaznya, demikian pula makna-maknanya itu pasti. Bukan memastikan dalam artian kita masih mencari kepastian, tapi meyakini pastinya lafaz-lafaz dan makna-maknanya. Maka tidak boleh kita menjadikan kisah-kisah yang cerita-cerita yang dinukilkan dengan riwayat-riwayat yang majhulah, riwayat yang tidak diketahui, ya sanadnya aja tidak diketahui. Umat kita saja masih perlu sanadnya diperiksa. Bagaimana dengan umat-umat yang dijamin mereka adalah para pendusta? Tentu lebih layak lagi untuk tidak diposisikan sebagai alat penafsiran. Yang mana yang mendominasi persangkaan kita adalah dustanya kisah tadi. Karena di antara mereka saja, sebagaimana yang sering kita lewati, ceritanya itu beraneka ragam. Siapa yang menjadi penjual yang menjadi penjual lembu yang kuning itu, alal khilaf, dan berapa harganya juga khilaf, dan bagian mana yang dipukulkan juga khilaf Bani Israel. Lalu bagaimana kita jadikan itu sebagai penjelas, sementara berita mereka sendiri tidak jelas, sanadnya sendiri juga tidak jelas, atau mayoritasnya itu dusta. Bagaimana kita jadikan itu sebagai tafsir terhadap makna-makna kitabullah yang telah pasti, dan tidak ada seorang pun yang meragukan tentang masalah ini. Akan tetapi disebabkan karena kelalaian terhadap masalah ini, terhadap hakikat dari Israiliyat dan kadarnya, maka terjadilah apa yang terjadi, yaitu banyak kitab tafsir yang penuh dengan kisah-kisah itu. Kalau tidak ditambah dengan bumbu-bumbu yang dan perisai yang manis-manis tadi, kadang manis kadang pahit sekali, maka sepertinya kurang lengkap tafsir itu menurut pemikiran orang. Baik. Dan hanya Allah lah yang memberikan taufik. Sampai di sini penjelasan yang singkat dari beliau tetapi tepat sesuai dengan intinya. Kita ambil faedah dari apa yang disebutkan oleh Syekhuna Muhammad Al-Harari rahimahullahu ta'ala. Selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang kekakuan dan kekerasan hati-hati Bani Israel. Allah berfirman, "Summa qasat qulubukum." Sekarang masalahnya kum ini kembali kemana? Kata beliau, pembicaraan ini diarahkan kepada orang-orang ahli kitab yang mereka itu di zaman Nabi Muhammad SAW dari kalangan para pendetanya. Walaupun mungkin saja terjadi yang lain, sebagaimana nanti beliau isyaratkan, itu juga terjadi pada umat yang diceritakan itu. Baik, summa di sini kita tahu dari sisi i'rabnya dia adalah apa? Harfu ataf. Dan dari sisi usul fikih dia adalah, dan juga dari sisi lughah juga ya, bahwasanya dia ini adalah sebagai ataf dan sebagai bentuk ta'qib ma'at tarakhi. Tartib ma'at tarakhi, ada urutan, habis kejadian ini terjadilah perkara itu disertai dengan suatu selang waktu. Tetapi di dalam rangkaian ayat ini diketahuilah summa di sini adalah listiba'adil qaswah
Mim ba'di dzikri ma yujibu linal qulub. Summa di sini adalah menunjukkan jauhnya kemungkinan untuk terjadinya kekerasan hati setelah mendapatkan apa yang diceritakan tadi, yang mana cerita itu mengharuskan adanya kelembutan dan lunaknya hati. Karena apa? Kisah-kisah yang sangat agung, yang mana kaum muslimin yang mendapatkan taufik, mereka akan menangis ketika mencermati dan menelaah ayat-ayat tadi. Lalu berarti apa? Memang terlalu mustahil harusnya untuk hati itu justru kaku atau apa? Jadi membeku atau mengeras. Tapi ternyata memang itulah yang ada pada Bani Israel. Walaupun bukan semua, tapi karena itu banyak terjadi, Allah Ta'ala membuat pola keumuman macam ini. Padahal ini harusnya mustahil seperti itu. Maka didatangkan dengan pola summa. Baik. Kemudian beliau menukilkan ucapan sebagian ahli tafsir. Allah Subhanahu wa Ta'ala memposisikan mustahilnya terjadinya kekakuan hati mereka. Kenapa? Dikarenakan jelasnya perkara-perkara luar biasa yang sangat agung tadi. Memposisikan itu dengan posisi tarohi, dengan pola summa, menunjukkan memang sangat jauh harusnya. Mustahil itu. Makanya Allah mendatangkan dengan pola summa. Lalu Allah Ta'ala menguatkan jauhnya posisi itu harusnya dengan dzaraf. Apa itu? Dzaraf ba'dahu, dengan dzaraf yang datang setelah itu, mim ba'di dzalik. Jadi betul-betul jauh. Harusnya ketika melihat atau mendengar atau mendapatkan ayat tadi, mereka jadi semakin lembut, semakin lunak, semakin luruh hati kepada Allah. Tapi apa? Ternyata yang mustahil pun bagi Bani Israel tidak mustahil. Na'udzubillah. Sebagaimana kebiasaan para pencari dunia, nggak ada mustahil. Manusia mampu untuk melakukan ini semua. Memang tidak mustahil. Tapi apa? Harusnya terhadap ayat-ayat Allah, hati itu melunak, bukan malah melakukan yang mustahil tadi. Baik, maka layak untuk mereka memang dilaknat oleh Allah Ta'ala dan dimurkai di atas kemurkaan. Dan ini seperti dalam ayat yang lain, summa antum tamtarun, yaitu apa? Dalam Al-An'am, yaitu setelah menjelaskan ayat-ayat yang indah, ternyata kemudian kalian memperdebatkan masalah ini. Harusnya ayat-ayat itu datang sebagai pemutus perkara dan untuk ditaati. Ternyata masih juga diperdebatkan. Ini adalah perkara yang harusnya mustahil, tapi mereka sampai pada tingkatan yang parah seperti itu. Berarti memang tidak layak kita mengekor dan menyerupakan diri dengan mereka, mengagumi mereka dan seterusnya. Sekarang Allah Ta'ala menceritakan masalah qaswah. Al-qaswah dan qasawah ini adalah ungkapan tentang kerasnya dan kakunya sesuatu, sebagaimana sifat pada batu. Sekarang Allah Ta'ala mensifati hati-hati tadi dengan kekerasan dan kekakuan. Baik. Sebagai apa? Sebagai bentuk betapa sombongnya mereka dari mengambil pelajaran, tidak mau mengambil pelajaran terhadap apa yang telah terjadi. Dan sebagai penjelasan bahwasanya petuah-petuah dan nasihat tadi tidak berkesan kepada mereka. Bagaikan apa? Bagaikan batu yang tersiram air, tidak ada kesan apa-apa. Nanti disebutkan batu masih lebih baik daripada mereka, daripada hati mereka. Baik. Berarti maksudnya bagaimana di sini? Yaitu Allah berfirman, kemudian kalian wahai orang-orang kafir Bani Israel, hati-hati kalian menjadi beku dan keras. Hati kalian tidak menerima kebenaran yang didatangkan oleh Muhammad SAW min ba'di dzalik, setelah itu, yaitu setelah kalian mendengar ayat-ayat yang mengagumkan dan mencengangkan tadi. Ya, siapa dari mereka yang mampu untuk melakukan apa yang disebutkan dalam kisah Al-Baqarah tadi itu? Atau ini kemungkinan kedua, setelah kalian melihat dihidupkannya orang yang mati tadi. Dan bukan berhenti sampai di sini. Lalu orang yang mati itu menceritakan siapa yang membunuhnya. Nah, ini isyarat bahwasanya boleh jadi yang hatinya mati dan kaku bukan hanya yang di zaman Nabi Muhammad SAW, tapi juga yang di orang-orang yang melihat ayat-ayat tadi.
Demikian pula kisah yang telah dilalui tentang dirubahnya wajah-wajah mereka, atau entah hanya wajah saja, karena al-masakh kadang wajah kadang semuanya, menjadi monyet-monyet dan babi-babi. Demikian pula ayat yang besar lain, yaitu diangkatnya gunung di atas kepala mereka. Ya, siapa yang mampu melakukan seperti itu? Ini ayat yang sangat besar. Demikian pula masalah memancarnya air dari batu yang dibawa Nabi Musa, dan ayat-ayat yang lain banyak sekali. Dan juga kejadian-kejadian yang Allah Ta'ala ceritakan, yang seharusnya gunung saja itu akan luluh, sebagaimana di dalam ayat tentang apa itu, "Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya kami turunkan Al-Qur'an kepada gunung, niscaya engkau akan melihat gunung itu akan pecah dan tunduk karena takut kepada Allah. Dan batu karang saja akan luluh seandainya, yaitu mereka mendapatkan ayat-ayat yang seperti itu. Nah, sekarang Allah Ta'ala kembali kepada kisah, kepada hati mereka tadi, fahiya kal hijarah. Dia kembali ke bebatuan, kembali ke hati, ke jantung mereka. Hati-hati kalian tadi bagaikan bebatuan. Kaf ma'ruf, yaitu misal harfu tasbih. Dari sisi apa bagaikan batunya? Bagaikan batu itu dari sisi keras dan kakunya. Baik, fa di sini untuk apa? Kita tahu biasanya fa adalah litakid, litartib ma'at takid, yaitu apa? Langsung fauriyah, langsung bersegera. Tapi fa di sini adalah litafri'i musyabahatiha laha, yaitu untuk membentuk percabangan dari sisi penyerupaan hati kepada batu. Fa-nya di sini adalah sebagai percabangan. Nah, nanti ada penjelasan kenapa perlu ada fa percabangan di sini. Kenapa tidak langsung apa? Langsung itu betul. Yang masalah kelanjutannya nanti. Masalah langsung dan tidak langsungnya itu ayat yang lafaz yang setelahnya. Tapi ini adalah sebagai tafri', sebagai percabangan dari sisi penyerupaannya itu. Tadi sudah dikatakan summa qasat qulubukum, ini sudah mengisyaratkan ada keserupaan dengan benda yang keras, lalu dibuat percabangan, yaitu apa? Bagaikan batu, bukan benda keras yang lain. Polanya kata beliau adalah seperti ucapan ihmarra khadduhu fahiya kalward. Pipinya itu memerah, maka dia itu bagaikan ward, yaitu bunga mawar. Padahal sebenarnya mampu kita langsung mengatakan apa? Ihmarra khadduhu kalward. Lalu kenapa dikasih fahiya? Yaitu apa? Seakan-akan membentuk suatu percabangan untuk sampai kepada intinya. Nah, ini sebagai apa? Sebagai penguat tentang keadaan dia. Walaupun makna asalnya sama dalam bahasa kita, lafadz fahiya ataupun tanpa fahiya intinya sama. Tapi di situ ada makna mendalam yang Allah inginkan. Maknanya apa? Maknanya adalah faqulubukum ayyuhal yahud mithlul hijaratil jamidah. Dari sisi apa? Fil qasawati wassalabati wal yubs. Maka hati-hati kalian, wahai orang Yahudi, bagaikan bebatuan yang mati. Dari sisi, kalau jamid itu sering diartikan benda mati. Terkadang jamid maksudnya adalah padat. Bagaikan, yaitu dari sisi kerasnya dan kakunya dia serta keringnya dia. Au asyaddu qaswah. Takdirnya apa? Au asyaddu minha qaswatan. Karena ini asyaddu ini af'alu. Apa itu? Af'alu tafdil, fi'lu tafdil. Isim tafdil. Au di sini apa? Kata beliau bal hiya azyadu qasawatan wa salabatan minal hijarah. Di sini beliau memberikan kemungkinan au di sini sebagai bal. Bahkan dia itu lebih lagi dari sisi azyad, yaitu lebih dari sisi keras dan kakunya. Hati kalian itu dari bebatuan.
Apa yang dimaksudkan dengan kerasnya hati mereka? Kata beliau, yaitu mereka meninggalkan keimanan kepada Nabi Muhammad SAW setelah mereka mengetahui kejujuran beliau. Bagaimana beliau menceritakan apa yang yang disembunyikan oleh Bani Israel, sementara beliau tidak tahu bahasa Ibrani. Berarti memang ini jujur, beliau memang utusan Allah. Dan setelah mereka mengetahui kekuasaan Allah dan kemampuan Allah untuk menghukum mereka disebabkan karena pendustaan mereka, karena telah dilewati. Ketika mereka berbuat durhaka, mendustakan ayat-ayat, ada yang dirubah jadi monyet, ada yang dirubah jadi babi, ada yang terkena petir lalu dimaafkan, dan seterusnya. Ternyata Allah mampu mendatangkan hukuman yang mengerikan. Asyaddu qaswatan, ini tamyiz. Kata beliau, au di sini artinya bal atau takhyir. Kalau bal ma'ruf atau bahkan lebih keras lagi. Kalau takhyir berarti maknanya apa? Pilihan. Maknanya adalah in syi'tum faj'aluha asyadda minha. Kalau kalian mau, boleh kalian jadikan hati kalian itu lebih keras lagi. Dari sisi penggambarannya layak untuk apa? Digambarkan lebih keras daripada batu. Bagaikan besi. Memang ini alal khilaf, mana yang lebih keras, batu ataukah besi? Kalau Imam As-Sa'di mengatakan apa? Batu lebih keras. Kenapa? Karena besi masih mungkin dicairkan, sementara batu tidak mungkin dicairkan. Dengan apa? Dengan perapian yang mampu dibuat manusia secara umum. Adapun kalau perapian yang Allah buat, yaitu lava, lahar yang di gunung berapi itu, batu pun cair. Tapi secara umum kemampuan manusia, besi boleh mereka cairkan, batu itu susah sekali. Nah, berarti dari sisi ini kata Imam As-Sa'di memang batu lebih keras. Tapi kalau untuk yang dari sudut pandang Syekh Al-Harari, yang lebih keras dari batu adalah besi. Dan itu pun sudut pandang yang betul. Dari sisi apa? Kalau kita adu, kita benturkan besi dengan batu, jelas yang lebih keras, yang lebih kuat, yaitu apa? Besi. Besi lebih kuat, batu akan pecah. Kata beliau, kalau kalian mau, boleh kalian jadikan hati kalian, yaitu kalian gambarkan hati kalian lebih keras dari batu, yaitu bagikan besi. Maka kalian betul, tapi apa? Menunjukkan betapa buruknya kalian. Baik. Dan kata beliau, hanyalah au di sini atau di sini tidak dibawa kepada makna asli, yaitu asyak wa taraddud, keraguan dan kebimbangan, karena ini mustahil pada zat yang maha mengetahui perkara yang gaib. Ya, tidak mungkin Allah ragu-ragu, kecuali dalam perkara yang Rasulullah perkecualikan tentang apa? Tentang mencabut nyawa seorang mukmin. Tapi keraguan tidak dibangun di atas tidak adanya ilmu, tapi keraguan dibangun di atas rahmat. Penjelasannya masih panjang dan bagus tentang ini. Tapi nggak apa, kita tambah sedikit lagi. Sekarang pertanyaannya adalah, kenapa? Yaitu apa hikmahnya Allah Ta'ala tidak menggunakan pola aksa, yaitu summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati au aksa. Langsung, bukan asyaddu qaswa tapi aksa. Tapi kenapa harus pakai perantaraan asyaddu baru qaswatan? Kenapa bukan langsung aksa saja, yaitu lebih keras? Karena secara makna bahasa kita sama, tapi kenapa dikasih perantaraan asyaddu baru masuk ke qaswah? Kata beliau, karena pola ini asyaddu qaswatan, af'alut tafdil, lalu baru ditambah dengan tamyiz, ini lebih menerangkan dan lebih menunjukkan kepada betapa berlebihannya kekakuan hati mereka. Yaitu lafaz asyaddu qaswah ini lebih kuat, yaitu ablaq, lebih mendalam daripada lafaz aqsa. Baik, makanya ahmar itu boleh dikatakan lebih merah. Tapi apa? Asyaddu hamra, asyaddu humran itu menunjukkan apa? Lebih merah lagi. Baik. Yaitu apa? Dia menunjukkan kepada kekerasan dari hati mereka tadi. Dari sisi apa? Hayat yang diletakkan pada makna tambahan, yaitu asyaddu. Ditambahkan dengan apa? Lafaz aslinya, yaitu qaswah. Sementara kalau lafaz aqsa saja, ini sekedar menunjukkan kepada sifat secara apa? Secara bentuk. Ini tentunya apa? Dipahami bagi apa? Orang-orang yang belajar balaghah.
Baik. Dan memang Al-Quran itu dipahami oleh orang yang ilmunya paling mendasar, kalau punya ilmu, tapi paling mendasar, dia akan paham. Semakin pandai seseorang, semakin kagum dia. Ternyata Quran tidak berhenti sampai di situ. Ternyata apa? Dia semakin diperdalam, semakin dalam dan semakin dalam lagi. Baik, tidak seperti apa? Tidak seperti buku-buku tulisan manusia, buku sekolah dasar, sekolah rendah misalkan. Anak-anak paham. Tapi apa? Profesor dia mengatakan ini di luar pembahasan saya, terlalu sederhana ini. Tapi apa? Kalau Quran tidak seperti itu. Orang paling rendah ilmunya sampai paling tinggi pun akan mampu mengambil faedah dan kagum. Karena ini memang dari Allah Ta'ala. Baik, sekarang apa hikmah di mana Allah menjadikan hati-hati mereka itu dipermisalkan dengan batu, bukan dengan benda-benda keras lainnya seperti besi atau seperti sulfur kalau orang Indonesia bilang kuningan, mungkin semacam apa, tembaga dan yang lainnya. Kata beliau karena besi itu mampu dilunakkan oleh api. Dia mampu untuk menerima pelunakan, senang untuk dibuat bentuk ini, dibuat bentuk itu, dibuat bentuk pedang, dibuat bentuk kapal dan seterusnya. Nah, kalau batu susah. Baik, senang untuk pecah dia. Kalaupun dileburkan lalu dibentuk jadi apa yang kita inginkan, susah. Dibentuk jarum besi mampu, tapi kalau batu nggak mampu, cepat patah. Baik, sebagaimana Allah Ta'ala melunakkan besi untuk Nabi Daud, dan juga sebagaimana dilunakkannya kuningan atau tembaga tadi, sehingga apa? Dibentuk menjadi perkakas, menjadi barang-barang dapur dan seterusnya. Sementara batu tidak dilunakkan oleh api, baik, ataupun yang lainnya. Maka dari itu Allah Ta'ala menyerupakan hati orang kafir dengan batu, bukan besi. Ini kata beliau, wallahu a'lam, ini untuk kaum yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu memang mereka tidak beriman. Adapun untuk orang yang nantinya beriman, yang masih ada sisa-sisa fitrah kelembutan, maka tidak sampai seperti ini. Berarti makna ayat ini adalah sesungguhnya hati-hati kalian menjadi keras setelah kalian melihat kebenaran dan kalian mengenal kebenaran itu. Hati kalian menyombongkan diri dari ketundukan dan ketaatan kepada perintah agama. Maka hati kalian memang seperti batu dari sisi kekerasan dan kekeringannya, bahkan lebih keras lagi. Kemudian wa inna minal hijarah di sini sebagai penjelasan tentang, nah ini sekarang polanya terbalik. Kalau Imam As-Sa'di mengatakan wa inna minal hijarah dan seterusnya, ini menunjukkan apa tadi? Yaitu yaitu batu lebih utama daripada mereka. Kalau beliau sudut pandangnya terbalik tapi betul. Yaitu hati mereka lebih hebat daripada batu. Tapi apa? Dari sisi kekerasannya. Tapi mana yang lebih berarti? Tergantung apa yang kita pahami di sini. Kalau lebih dari sisi keutamaan, ternyata apa? Batu lebih utama dari hati mereka. Tapi kalau lebih dari sisi kekerasan, ternyata hati mereka lebih keras dari batu. Tidak masalah. Baik. Ini sebagai yaitu ucapan wa inna minal hijarah dan seterusnya itu sebagai penetapan terhadap firman Allah Ta'ala au asyaddu qaswah, yaitu sebagai penjelasan. Dari mana kita tahu hati mereka lebih keras daripada batu? Dari perincian berikut ini. Yaitu apa? Ternyata di antara bebatuan ada yang benar-benar lama. Lamnya adalah apa? Kata beliau di sini, lamnya adalah lamul ibtidah. Walaupun yang lain menafsirkan apa? Yaitu sebagai bentuk taukid. Benar-benar ada batu yang yatafajjar. Yatafajjar itu adalah terbuka lebar. Baik, berbeda dengan apa? Yang lafaz setelahnya nanti. Lafaz apa itu? Yashaqqaqu. Baik. Yatafajjaru minhul anhar, yaitu memancar darinya sungai-sungai. Sungai definisinya itu apa? Yaitu al-majral wasi' min majaril ma', yaitu tempat aliran yang luas, tempat aliran air yang luas. Nah, ini untuk membedakan antara sungai dan longkang. Kalau longkang saluran air itu biasanya apa? Tidak terlalu luas, sempit. Selokan-selokan itu kalau orang Indonesia bilang. Baik. Kata beliau, maknanya adalah ada di antara bebatuan yang memiliki
pecahan-pecahan yang luas sehingga memancarlah darinya air yang banyak. Baik. Bahkan apa? Sampai keluar darinya sungai-sungai yang besar. Kemudian dan ada yang memiliki tafsir yang lain. Maksudnya adalah batunya Nabi Musa. Ini bukan sesuatu yang membatasi tentunya. Baik. Wa inna minha, dan sesungguhnya ada juga dari bebatuan tadi yang lama yashaqqaqu, yaitu terpecah terpecah secara mendatar atau secara membujur, yaitu apa? Melintang atau membujur. Ini sekedar apa? Belahan yang kecil. Yashaqqaqu asalnya adalah yatashaqqaqu. Lalu apa? Taknya karena dekat dengan makhrajnya dengan shin menjadi apa? Yashaqqaqu, lalu diidghamkan. Jadi apa? Satu shin tapi di tasdid. Fayakhruju minhul ma, lalu lalu pecah sedikit dan keluarlah darinya air. Menjadi apa? Menjadi mata air saja, tidak sampai menjadi sungai-sungai. Menjadi air yang muncul tapi tidak sampai seperti sungai. Baik, jumhur membaca wa inna minal hijarah wa inna minha, dan semacam itu di 3 tempat tadi dengan apa? Di tasdid. Adapun kalau qiraah Qatadah semuanya dengan mukhaffafah. Mukhaffafah minas saqilah wa in minal hijarah. Baik. Masih ada pembahasan yang lain, kita akhirkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah.